Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro dengan nomor pokok mahasiswa 2022-0002 semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas tentang beberapa materi yang ada tentang terusan Suez. Yaitu yang pertama adalah arti terusan Suez bagi Inggris, dan yang kedua adalah usaha Mesir dan Inggris setelah Perang Dunia Kedua terhadap keberadaan terusan Suez. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas sejarah Asia Barat Daya yang diampu oleh Ibu Umi Hartati. Sebagai pengantar, saya akan mencuplik sedikit mengenai apa itu terusan Suez. Nah, terusan Suez itu sendiri merupakan sebuah sodetan yang menghubungkan antara Laut Tengah dengan Laut Merah. Nah, sodetan ini digunakan sebagai transportasi kapal. Nah, terusan Suez ini sendiri berada di sebelah barat semenanjung Sinai yang masuk ke dalam negara Mesir. Artinya terusan Suez ini berada dalam wilayah kekuasaan negara Mesir. Terusan Suez sendiri itu dibuka pada tahun 1870 dan dipelopori oleh Ferdinand Vicomte de Lesseps. Nah, terusan Suez sendiri ini membuat perjalanan dari Eropa menuju Asia tidak perlu lagi mengitari benua Afrika. Artinya, dengan adanya terusan Suez ini memperpendek perjalanan para pelayar pada waktu itu dari benua Eropa menuju benua Asia. Itu tidak perlu mengitari lagi benua Afrika, jadi langsung saja bisa melalui terusan Suez. Nah, dengan adanya terusan Suez ini sendiri itu bisa menghemat perjalanan selama perjalanan 7.700 km. Artinya keberadaan terusan Suez sendiri ini memiliki arti penting. Nah, bagaimana arti penting terusan ini bagi Inggris sampai Inggris sendiri menaruh perhatian terhadap terusan Suez, dan juga bagaimana usaha Mesir dan Inggris setelah Perang Dunia Kedua terhadap keberadaan terusan Suez. Pengen tahu lebih lanjut? Terus tonton video ini. Yang pertama adalah arti terusan Suez bagi Inggris. Dengan dibukanya terusan Suez itu menandakan artinya sejarah baru dimulai. Pelayaran dari Eropa dan kapal dagang tidak perlu lagi mengitari Tanjung Harapan untuk menuju ke Asia. Pada awalnya, Inggris tidak menyetujui niat dan rencana penggalian terusan Suez. Karena apa? Karena pada waktu itu dikhawatirkan perdagangan dan pelayaran ke Asia melalui Tanjung Harapan akan disaingi oleh pelayaran-pelayaran bangsa Italia, Prancis, dan Spanyol karena mendahului ke Asia via terusan Suez. Itulah yang ditakutkan, dan kemudian Inggris tetap mempertahankan rute pelayaran dengan tetap mengitari benua Afrika. Akan tetapi kemudian Inggris tetap menyetujui terhadap penggalian terusan Suez. Dengan sejak dibukanya terusan Suez, Inggris kemudian menganggap bahwa pentingnya terusan itu sebagai alat penghubung antara Eropa dengan Asia. Baginya, terusan Suez itu adalah kunci untuk menghubungkan Inggris dengan India. Terusan Suez adalah suatu jalan menuju India dan Mesir, adalah laksana sebuah kedai. Dijadikan itu Inggris ingin sekali memiliki kedai tersebut. Cita-cita ingin memperluas pengaruh Inggris ke Mesir ini adalah suatu keinginan besar. Ingin membentuk suatu imperium dan akan menjadikan India sebagai dasar terbentuknya Britania Raya. Untuk itu, jalan yang menuju ke India baik melalui Tanjung Harapan melalui terusan Suez harus ada dalam tangan atau kekuasaan Inggris. Terusan Suez yang tadinya di bawah pengaruh kekuasaan Prancis dan Raja Mesir. Nah, dengan mengalirkan andil-andil Suez ke London, kemudian menjadikan Inggrislah yang berkuasa. Kemudian Ferdinand de Lesseps yang membanting tulang dan merencanakan penggalian terusan Suez itu kemudian berjasa untuk negara Inggris saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai usaha Mesir dan Inggris setelah Perang Dunia II terhadap keberadaan terusan Suez. Ketika dalam Perang Dunia Kedua,
terjadi, tentara Inggris membanjiri terusan Suez dan lembah Mesir. Dan saat itulah Inggris dapat berpegang pada perjanjian 1936 yang memberi hak kebebasan bergerak tentara Inggris di wilayah Mesir apabila terjadi perang. Dan dalam Perang Dunia Kedua, Mesir terus mengajukan usulan kepada Inggris untuk segera dimulai dengan perundingan untuk menuju kembali ke perjanjian Mesir-Inggris tahun 1936. Artinya Mesir ingin segera bebas dari campur tangan dalam urusan Inggris. Mesir ingin merdeka penuh. Hingga akhirnya revolusi Mesir benar-benar berkobar. Politik Mesir dipusatkan pada pengusiran Inggris untuk keluar dari Mesir. Adapun tuntutan Mesir yaitu ada dua. Yang pertama, tentara Inggris yang masih tersebar di Mesir harus segera meninggalkan Mesir. Yang kedua, tentara Inggris yang ada di Suez harus segera meninggalkan terusan Suez. Berangkat dari situlah dalam Perang Dunia tersebut pihak Mesir benar-benar dirugikan dengan adanya pihak tentara Inggris. Makanya ketika setelah Perang Dunia Kedua berkorbanlah semangat revolusi untuk segera Mesir membebaskan diri dari cengkraman Inggris. Dari situlah muncul sebuah gerakan untuk Mesir segera merdeka penuh dari Inggris. Akan tetapi tuntutan tersebut ditolak oleh Inggris. Inggris beralasan bahwa Mesir masih terikat perjanjian 1936 yang masih berlaku sampai dengan tahun 1956, dan tentara Inggris belum cukup kuat untuk mempertahankan Suez. Artinya dua hal tuntutan yang diusulkan oleh Mesir itu ditolak oleh Inggris dengan alasan bahwasannya Mesir masih terikat dengan perjanjian 1936 dan juga tentara Mesir belum cukup kuat untuk mempertahankan terusan Suez ataupun mengelola terusan Suez. Kan tapi dengan penolakan Inggris tersebut mengakibatkan timbulnya pertempuran antara nasionalis dari kedua belah pihak negara, yaitu Mesir dan Inggris. Oleh karena itu dibuatlah perjanjian Mesir dengan Inggris pada 9 Oktober tahun 1956 yang menetapkan perjanjian Inggris-Mesir 1936 dihapuskan dan Inggris harus meninggalkan Mesir dan terusan Suez pada tahun 1956. Kemudian muncul usulan dari Prancis agar terusan Suez tersebut diurus oleh suatu badan internasional. Akan tapi itu ditolak oleh pihak Mesir. Akibatnya krisis terusan Suez harus terus meningkat, sehingga pada bulan November 1956 Inggris dengan tentara Prancis kemudian menyerbu Mesir dan berhasil diduduki oleh pasukan Inggris. Nah, kemudian setelah perang dapat diatasi, kedaulatan atas terusan Suez kemudian dikembalikan lagi kepada Mesir. Kesimpulan yang dapat kita ambil terkait dengan adanya terusan Suez ini adalah peranan dari terusan Suez sendiri menyangkut kepentingan dan kebutuhan sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, sehingga pada akhirnya terusan Suez ini yang sangat vital ini diberi status internasional. Hal ini terjadi ketika pada konferensi di Istanbul yang diselenggarakan pada tahun 1988 dan dihadiri oleh negara-negara pemilik saham dan negara-negara lain yang banyak menggunakan jasa-jasa dari terusan Suez. Segenap lalu lintas pelayaran ini menempuh jalan Laut Tanjung Harapan di ujung benua Afrika, sehingga merupakan perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya. Kesemuanya inilah yang mendorong pemikiran untuk mencari jalan lain yang lebih singkat dan lebih menguntungkan, yaitu dengan menggali terusan Suez yang menghubungkan perairan Laut Tengah dan perairan Laut Merah. Terusan Suez ini pun menjadi urat nadi perhubungan
antara Eropa dengan dunia timur yang dekat melalui perairan Laut Tengah. Peranannya, Tulisan Suez memiliki peranan yang sangat vital bagi kepentingan semua bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Tulisan Suez. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan.